Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di PDB Channel. Di sini kita akan membahas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Ini kebetulan kita lagi ada di Blitar ya, di kota Blitar. Kemarin masih dalam rangka mudik. Kebetulan nih ketemu sama Om Aan Prayoga dari Blitar Farm. Nah, beliau ini spesialis untuk peternakan ayam hias. Nah, kebetulan gak jauh-jauh dari rumah, makanya kita nyempetin silaturahmi, mampir sambil belajar-belajar. Kita kulik lah seperti apa sih penangkaran ayam hiasnya beliau ini. Oke ya, kita cari nih Om Aan-nya. Om, apa kabar Om? Nah, ini karena nggak ada kameramennya ini. Halo. Apa kabar Om? Nah, ini Om Aan Prayoga, spesialis penangkar ini ya, ayam hias ya. Iya. Oke. Ayam hias yang di sini apa aja Om? Yang di ini? Untuk saya sementara adanya ekor panjang sama ayam kapas. Oh, ekor panjang itu ini apa namanya? Onagadori. Onagadori ya, dari Jepang ya. Iya. Nah, ini nanti kita tanya nih teman-teman. Kita belajar nih seputar peternakan ayam hias ini sama Om Aan. Iya. Nah, oke Om ya. Iya, Kita nanti oke. bisa belajar-belajar ya dari Iya. sini. Nah, teman-teman, yuk langsung kita jalan-jalan, kita lihat di peternakannya Om Aan. Apa aja nih, Om, ayam yang ada di sini, yang diternakin di sini? Ada ekor panjang sama ayam kapas. Oh, ayam kapas. Ayam kapas. Sementara adanya itu. Yang lainnya udah ini ya, udah tahun-tahun lalu udah keluar ya. Oh, ini indukannya ya? Yang indukannya warnanya Coba dilihat, coba. Nah, teman-teman, ini indukannya. Ada telur nih. ada telur. Jadi emang telurnya gitu ya? Iya. Ini di remin di itu, ditetasin apa diangkermin sama dia? Untuk telur nanti kita ambil dimasukkan inkubator. Wow, kayak inkubator ya? Iya. Setiap hari kayak gini tuh kita ambil Ukurannya sama kayak apa ya? Kayak telur ini ya? kayak kate. Kayak kate. Kate. Tapi kate lebih besar lagi ya? Tapi lebih kecil dari ayam kampung ya? Iya. Nah, untuk jangka cepat kita ambil tiap hari telurnya. Kita inkubator. Gitu. Dalam satu hari dia nelur berapa? Satu kali. Satu kali. Satu kali. Total satu induk berapa? Berapa telur sekali? Untuk satu induk kita tergantung dari kekuatannya. Ada yang 12, ada yang 7 butir, ada yang 12 butir, ada yang 15 butir. Oh, berarti masing-masing beda ya? Beda. Nah, ini teman-teman, ini jadi begini ya telurnya. Ini indukan. Ekornya berapa itu? Ini ekornya masih masuk 105. 105 ya? 105. Kalau untuk ekor panjang itu cenderung kalau kita buat ternak itu nggak bisa maksimal panjang. Soalnya hormon pertumbuhan ekor itu pasti dia buat ngawin kan, buat ngawin betina itu cenderung nanti pelan panjangnya. Jadi kalau indukan memang di ini ya nggak harus panjang ya? Iya enggak. Oke. Cuma cenderung ekor panjang itu ada beberapa kriteria. Dari jenis ekor panjang itu Onagadori sama Ponik. Bedanya apa itu Om? Bedanya Onagadori sama kalau Ponik? ekor panjang Onagadori itu kita posturnya dilihat dari caranya berdiri. Oh gitu. Kalau Sama Onagadori gimana? Onagadori caranya berdiri itu agak tegap. Tegap ya? Nah, terus ekor itu melebihi ada 5 sampai 6 helai. Yang dimaksud helai itu yang mana? Yang ini. Yang mungkin buat teman-teman yang masih awam bisa tahu. Oh, helai. Nanti kalau Onagadori yang turunnya bagus itu sebenarnya ada 5 sampai 8 helai sebenarnya. Oh, 5, 6 sampai 8 itu masuk di Nagadori. Oke. Bagus. Berarti ekor surainya itu ya? Kalau ekornya kayak gini, berarti dari gen awal itu sudah ada darahnya Ponik. Oh, Ayam Ponik. Ponik. Nah, persilangan antara Onagadori sama Ponik. Oke. Nah, keindahan Onagadori itu cuma kita lihat dari ekor sebenarnya. Ekor ya? Ekor sama rawis itu nanti kita lihat rapinya sama
bodinya itu kan kelihatan Ya. tegap gitu kan. Emang cakep ya. Kalau ini jadi panjang ya. Ini usia berapa tahun untuk siap jadi indukan kayak gini? Ini usianya 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Untuk siap jadi indukan itu usia 1 tahun ya. Kalau untuk kita mulai dari indukan itu sebenarnya nggak 1 tahun. Itu dari mulai 7,5 bulan itu udah bisa. Oh, umur 7,5 bulan udah bisa kita ya. mengikuti betinanya yang mulai nelur itu usia 7,5 bulan udah nelur sebenarnya. Kalau normal ya. Nah, kayak betina-betina ini kan. Nah, betina itu kan macam-macam kan. Nah, betina itu ada postur tersendiri kan. Nah. Oh, ini yang tadi putih. Itu kan putih. Nah, betina itu macam-macam. Kalau betina Onagadori itu bisa dilihat dari postur itu. Nah, dari posturnya itu udah bisa dilihat. Caranya berdiri udah bisa dilihat. Jadi sama ya kayak ayam yang lain ya, ayam ini ya, kawin juga ya Pak ya. Kalau ini, sama. oh iya. Untuk ekor panjang betina itu kalau Onagadori posturnya tinggi. Nah, untuk jenis lain bentar. Untuk jenis lain, ini bukan Onagadori, ekor panjang tapi bukan Onagadori, betinanya ini. Ini jenis ponik. Oh, yang ponik ya? Betinanya ponik. Nah, ponik. Nah, bedanya itu cuma kita lihat itu di kepala kan. Kepalanya itu lebih kecil dibandingkan yang tadi ya. Lebih kecil. Terus posturnya agak pendek juga agak panjang. Iya. Oh, ada bedanya memang secara kasat mata ya. Oh iya. Ini namanya jenisnya mini. Ekornya memang lebih panjang ya dari tadi ya. Dari yang cara berdirinya udah beda. Iya. Oh iya. Nah, sekarang kalau yang ini ada bedanya, ini putih sama yang warna merah. Apa ini, Om? Bedanya putih sama warna. Kalau jenis Onagadori posturnya ini. Posturnya udah kelihatan itu berdirinya tinggi. Ya. Cenderung dia itu lebih tajam pandangannya. Oh. Matanya juga ini ya. Sama cengkirnya tunggal. Oke. Maksudnya cengkirnya tunggal itu? Cengkirnya kalau Onagadori itu lebih beda sama ponik. Ponik itu lebih kecil ke tengah. Oh. Kayak ini kan. Kalau yang merah ini kan ponik kan? Oh, yang ini ponik ya? Nah, ini ponik. Cuma posturnya bedanya itu dilihat lebih panjang. Oke. Nah, ekornya pun udah beda. Beda ya. Ya berarti ini teman-teman, di sini ada dua, ini ada contoh nih. Ini Onagadori ya, Om ya? Iya. Onagadori. Terus bisa kelihatan ini. Ini usia masih 7,5 bulan. Oh, masih usia belum ada setahun berarti ya? Belum. Oh, masih muda banget, tapi udah kelihatan ini ya. Iya. Cakep banget nih. Nah, kalau yang di sana Pinik. Ini usianya 5,5 bulan. Oh, baru 5 bulan nih? Iya. Kelihatan masih muda sih. Cakep juga warnanya, suaranya. Bedanya gini. Kenapa yang 5,5 bulan kalau udah kelihatan panjang? Nah, ini prospeknya di situ. Kalau ayam prospek itu usia dari 3 bulan, itu nanti udah kelihatan panjang. 3 bulan? Iya. Oke. 3 bulan itu udah kelihatan mabungnya itu, rebungannya itu udah keluar. Itu kita bisa mengatakan ayam itu prospek. Oh gitu. Untuk panjang itu kita nggak bisa menentukan. Nah, panjang itu nanti sampai mentoknya panjang itu gimana kita lihat dari gen induk. Oke. Tetap dari gen ya? Dari gen induknya. Induk ya. Nah, gen induk itu nggak semua ayam itu bisa punya gen bagus. Soalnya gen induk itu ada yang macam-macam kan. Ada yang standar, ada yang
di atas standar, ada yang di bawah standar. Oke. Berarti ini ya Pak, cara mudah untuk melihat burung ini, ayam ini masih dari muda nih, dari anakan sampai ke buru dewasa, cirinya kita mengamati burung ini akan panjang, ayam ini akan panjang gimana? Kalau mengamati untuk ayam panjang itu kita kadang-kadang masih prediksi ya. Oh, dari anakan gitu. Cuma kalau nanti kita lihat dari anakan, nah, di sini kita lihat mabungnya kan. Nah, di sini kita lihat mabungnya. Dari mulai 3 bulan itu kalau mabungnya udah masih muda semua ini. Nah, ini nanti kita bisa lihat prospeknya. Di usia 3 bulan itu kita kalau mabungnya udah keluar itu berarti ayam itu prospek. Oh gitu. Iya. Nah, untuk jenis ekor panjang itu kita mengikuti standar. Standarnya gimana? Kita mengikuti bobot kan. Untuk jenis yang ponik ini termasuk ayam yang agak kecil. Nah, kisaran bobot 7,50 gram ya, 750 gram. Itu kita standarnya di ekor panjang nanti di 80. 80 ya. Nah, 80 cm udah masuk kategori. Nah, kalau untuk ini Onagadori. Ya jauh ya, pastinya ya. Ini jauh nih. Sekitar bobotnya 1,2. 1,2. Jadi 1 kilo 2 on ya. Berarti ini harus melebihi 1 meter. Oh. Nah, kalau nggak lebih 1 meter berarti ayam ini kurang prospek. Kurang prospek ya. Nah, nanti kalau ayam segini belum kita amati prospeknya. Kita nanti tunggu di usia 1 tahun. 1 tahun. Untuk maksimal dia iya, ini ya. Walaupun di usianya 3 bulan kelihatannya bagus. Kalau di 1 tahunnya nggak bisa 1 meter, berarti kurang bagus ya. Ya. Kurang prospek kan. Berarti kalau untuk pemilihan itu di 3 bulan ya, dari anakan tuh ya. Dari 3 bulan udah kelihatan, prospeknya udah kelihatan. Cuma untuk contoh yang kecil saya nggak ada pasan ini kan. Jadi untuk melihat prospek ada di 3 bulan. Kalau ya, 3 untuk bulan. jadi indukan di 7,5 bulan ya. 7,5 bulan udah bisa jadi induk asalkan ayam itu udah bisa ngawin. Nah, syarat-syaratnya apa nih Om? Untuk ternak ini. Syaratnya untuk ternak itu kita sebenarnya mudah ya. Untuk ternak ayam ekor panjang itu syaratnya kita itu kemauan. Kemauan ya. Betul. Kemauan, terus kita tuh nggak suka lepas sama cenderung tergiur sama ayam lain. Nah, konsisten lah ya. Nah, iya. Kalau di ekor panjang itu kita harus bertahan. Walaupun harga itu turun, walaupun harga naik, kita itu tetap kita ternak. Jangan mikir nanti kita misalkan nggak laku jual, nggak usah mikir kan. Yang penting kita ternak, kita ikuti hobi kita aja, kita mikirnya senang sama ekornya, keindahan ekor, sama perawatan nanti gimana kita belajarnya kan di situ kan. Intinya itu harus didasarin hobi dulu ya. Hobi dulu, dan tidak mudah tergiur sama ayam-ayam lain. Nah, ini sementara prospeknya seperti apa sih Om ini? Ayam hias ini, ayam hias secara keseluruhan ya, sekarang dulu nih. Untuk ayam hias itu prospeknya itu kalau ke depan tuh bagus juga untuk ke depannya itu. Dan ayam ekor panjang itu beda sama ayam yang lain tuh, keindahannya kan di ekor nanti kan. Di panjang ekor sama ayam-ayam lain tuh jarang yang keindahannya itu jarang yang kayak ekor panjang itu jarang. Memang dia sebenarnya ayam eksotis ya. Iya. Eksotis ya. Nah teman-teman, kalau mau beternak, ternak itu apapun, memang harus didasari dari hobi dulu ya Pak ya. Iya, hobi. Yang penting hobi itu jangan sampai kita lepas, dan kita jangan sampai tergiur, walaupun harga itu tidak kita bisa kita kejar ya. Yang penting kita itu jangan tergiur sama harga-harga. Yang penting kita hobi pelihara. Kita sebagai kolektor aja. Kalau memang bagus ya berarti ada ini dari situ ya. Ada manfaatnya dari situ. Memang dari hobi bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat lah ya. Total ada berapa Om di sini Om? Ini ada 3 indukan ya. 3 indukan ya.
Oh, ini lebih besar ya? Nah, ini perbedaannya kita lihat di sini kan. Nah, ini lebih gede dari yang itu ya? ini medium, jenisnya Medium, medium. ya? Nah, sama sebenarnya sama, cuma ini lebih kecil malahan. Lebih kecil sama yang putih lebih kecil. Enggak sama yang itu, Ah. sama yang sana. Ya, Sama- ini lebih gede. Nah, lebih gede. Ini Onagadori cuma ada darahnya ponik. Oh. Nah, itu bisa dilihat kan. Dari posturnya udah beda sama onak yang putih. Onagadori yang ini yang. Oh, Ah. berarti yang di sana itu pinik, Nah, ini Onagadori, nah, ini Onagadori pinik ya? Iya. Oh, ini teman-teman. bedanya Ini gitu. perbandingannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari ekor kan, Mm-mm. sebenarnya bagus tuh Onagadori yang bagus itu ekornya banyak seperti ini. Oh. Nah, cuma sekarang itu cenderung di cross sama ayam ponik. Keluarnya mirip ini. Ini udah ada darah ponik juga. Oh, ini- Cuma cenderung ke Onagadori. Heeh. Nah, Tapi ada perbedaan ya? Ini juga Ada. berbeda ya, beda Beda. secara penampilan beda juga. kepalanya lebih kecil Heeh. ponik. Oh, pinik lebih kecil. Nah, lebih kecil. Nah, terus cara pandangnya pun beda. Oh iya. Dari segi postur pun beda, lebih cenderung dengkuk, Ya. dengkuk ini. Oh, kelihatan dari Ah. sini ya teman-teman. Ini dari sini ke sana nih, ya beda. Ini berarti ekornya juga beda ya? Beda. Ini emang kurang atau maksudnya masih nanti akan numbuh lagi seperti ini atau gimana? Ekornya beda, Beda emang beda ya? dari gen beda. Mm-mm. Nah, Oh, kalau dari gennya ponik, ekornya keluarnya bagus seperti ini, lebih banyak. Iya, lebih banyak ya. Nah, cuma kalau nggak kurangnya dari gen poniknya kurang, jadinya seperti ini. Iya. Cuma Oh, dia tetap di Onagadori. Onagadori. Nah, Kalau ini kalau ini udah silangan dari ponik ini. oke. Ini udah produksi berapa kali yang ini? Ini usianya 18 bulan. 18 bulan udah berapa kali produksi ini, Om? Kalau untuk jantan ya buat ngawin Kawin ya? udah produksi sekitaran 15 kali lah. Berapa kali? Oh, berarti emang betinanya beda-beda ya? Beda-beda. Buat pejantan aja berarti Iya, ya? buat jantan. Oke. Dan ayam ekor panjang itu lebih mudah diternak. Hmm. Nah, seperti ayam Jawa. Oh iya. Nah, nggak kayak ayam-ayam lain kan. Untuk Sama ekor kayak umumnya ayam lah ya? iya, umumnya ayam di usia 7,5 bulan itu udah bisa buat ternak. Tidak memerlukan sebenarnya perawatan itu nggak terlalu khusus ya, cuma cenderung kalau kita pengennya ekornya itu utuh itu dari usia 6 bulan itu kita nggak bisa ngamarkan ke betina. Nah, dibuatkan tangkringan tempat sendiri. Oh, kayak itu ya, tangkringan gitu ya. Nah, syaratnya apa nih untuk biar bulunya terlihat indah gitu? Keindahan bulu itu dimulai dari segi perawatan. Nah, kayak vitamin sama pakan kan. Untuk perawatan bulu nggak dibuat induk. Itu perawatannya makanannya pur 15 sama 94 itu membuat bulunya itu semakin mengkilap. Nah, itu aja. Nah. Nggak ada makanan yang lain apa gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, cuma kalau untuk perawatan tetap mabungnya tetap jalan misalnya biar ayam itu nggak terlalu stres, itu dikasih minyak ikan. Oh, minyak ikan di apanya nih? Minyak ikan itu yang dijual-jual di apotek bisa. Itu Kita kasih masukkan ke mulutnya itu 1 minggu 1 kali. Itu 2 butir. Dua butir. ya? Nah, 2 butir. Oh, iya. Berarti emang ininya kuncinya di situ ya? Iya. Maksudnya ada, tapi prinsipnya nggak ada yang rumit ya? Maksudnya nggak ada yang obat apa gitu nggak ya? Enggak ada, cuma untuk pengobatan yang penting kita jaga kebersihan aja. Nah, kandang itu harus bersih agar ayam itu tetap sehat dan tidak mudah sakit. Ini anakan bonek ya? Iya, Jadi anak ini bonek. induknya ya? Ya, cengkernya pun udah beda sama anak gajari udah beda. Dia cenderung kecil tuh udah tumbuh cengker.
Dari kecil itu ya? Iya, dari kecil udah tengger. Ini masih usia 2,5 bulan ini. 2 bulan udah ini ya. Nah. Berarti yang untuk tadi untuk ngelihatnya di atas ini lagi ya? Iya. 3 bulan ya, dari 3 ketahuan bulan. ya. Oh, ini anaknya ya. Nah, Ini anak-anak. tetasan umur berapa ini? Ini umur 2 minggu, 3 minggu sama 1 bulan. Nah, dari indukan merah sama putih. Bukan merah sama putih. Iya, Jadi prosentasenya banyakan yang mana nih? banyak yang merah. Yang merah ya? Iya, merah. Cenderung kalau warna merah sama putih itu cenderung kekuatannya di merah. Keluarnya banyak yang di merah. Yang merah ya. Iya. Ini umur berapa tadi? Umur 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Oh, 2 minggu. Campur. Oh, campur ya? Iya, saya campur. Kirain satu tetas. Iya. 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan. Ini dari sini besar. Jadi makannya sama ya? Untuk makanannya 15, Om. Cuma 11 ya? Nah, pakai 15. Oh. Itu yang 15 yang apa? Lembut aja. Oh. Nah, ada yang dua jenis kan. Ada yang kasar, ada yang lembut kan. Pakai yang lembut aja. Itu biar mudah dicerna kan. Oke. Nah, Berarti ukuran ini ngaruh juga ya ukuran pakannya ya? Iya. Sesuaiin ya Om ya? Berarti kasih lampu ya tetap ya? Untuk ya penghangat ya? sebenarnya nggak dikasih kalau udah usia 3 minggu nggak dikasih nggak apa-apa. Cuma ini lupa matiin aja. Oh. Ya, tapi kalau dikasih lebih bagus ya? Lebih bagus. Cuma kita lihat cuaca. Cuaca kan dingin di sini. Iya dingin. Nah, kebetulan akhir-akhir ini dingin. Ini memang awalnya jinak ya? Ya jinak. Sebenarnya kalau untuk jinak itu kita nggak asal ayam jinak ya. Kalau dari kecil itu kita nggak ajarin caranya merawat itu juga nggak bisa jinak. Oh, nggak bisa jinak. Jadi, nah ini tambahan lagi nih trik khusus biar bisa jinak itu seperti apa? Kita ajarin dari mulai 3 bulan ya. Kita ajarin nangkring seperti ini, ditali kan. Nah, ditali ini, nah ini saya kasih contoh. Nih kalau ayam kalau yang gesit ya, ayam yang gesit yang nggak suka nangkring atau belum pernah nangkring itu nanti setiap ditangkringkan pasti turun kan. Nah, waktu turun itu pasti begini. Nah, ini suatu contoh kan. Nanti pasti gini. Iya, iya, iya. Bentar. Nah, nanti pasti begini gantungnya. Gantung ya. Nah, nanti kalau udah diajarin dari 4 bulan, ayam gantung gini itu kita lihat aja, tapi ya nggak bisa dibiarkan ya. Kita dipantau. Nanti kalau udah gini, kita angkat naikkan lagi. Oh. Nah, di sini ayam nanti diam. Jadi tahu dia ya? Iya, diam. Karena dia trauma waktu jatuh kan. Nah, di situ. Oh iya. Nah, iya. caranya gitu. Jadi Tapi memang ada- untuk ngajarin nangkring itu di usia 4 bulan. 4 bulan ya? Dari 4 bulan. Kita ajarin nangkring biar ayam itu cenderung di tangkringan. Iya. Jadi Karena makanya banyak yang jenis- nanya di Tangerang gitu, apakah semua ayam bisa? Ternyata emang diajarin ya? Emang diajarin. Nah, karena keindahan ekor panjang itu emang bagusnya di Iya, tangkringan. di Tangerang. Di tangkringan. Nah, Jadi bisa untuk terlihat kebersihan panjang. juga ya? Iya, kebersihannya. Jadi kelemahannya kalau ekor panjang kalau di tanah kotor ya? Kotor. Nah, seperti kayak Indo-Indo itu kan kotor kan. Nah, Oke, ini juga matanya beda. Nah, Om, ini kalau ayam-ayam kayak gini, ayam warna keduri, ekor panjang kayak gini-gini, apa sih kendalanya biasanya? kalau kendalanya kalau kita buat ternak, jantan itu tetap di kandang. Kalau kandangnya nggak rapat, itu cenderung tikus. Oh, tikus juga ngaruh juga ya? Nah, waktu ayam itu nangkring di tangkringan dalam kandang kalau nggak tinggi, nah, cenderung ekor itu ke tanah, itu bisa tikus itu bisa ngerusak ekornya. Makanya kalau kita cari aman, kita punya tempat almari atau tangkringan dari kandang itu kita ambil. Nah, gini caranya. Nah, kita kalau sore, Jadi memang dipindah-pindah ya? iya, Sore dimasukin. kita harus telaten. Heeh. Kita telaten gini. Nah, kita telaten. Kita kalau sore kita masukkan ke almari ya. Coba, oh ini almari khusus teman-teman. Ini ada almari Kenapa khusus. kita menjaga agar ekor itu tidak rusak? Oh, ini almarinya. Jadi menjaga biar tidak rusak. Jadi ayam udah tahu. Nah, kita masukkan gini kan. Berarti lubang yang di atas, oh itu di bawah ada lubang buat Ada lubang ekornya sampai, ya? lubang sampai ekor. Oke. Nah, untuk menjaga gini kan aman kan dari tikus kan. Nah, ini Jadi bisa. intinya harus ini ya, harus emang rajin ya. Ya rajin, cuma kita
untuk kita yang pengen ayam itu tetap ekornya walaupun di kandang utuh, itu tiap hari kita harus sibuk ya. Pagi masukkan kandang, sore kita masukkan ambil lagi ke almari. Ya istilahnya kalau ini diumbar dulu ya. Iya, diumbar buat ngawin. Cuma untuk perkawinan itu bisa dilakukan 2 hari sekali bisa. Diamarkan 2 hari sekali bisa. Cuma maksimal itu tiap hari. Oke. Jadi ini coba ini kalau dari sini. Ini ayamnya. Ini untuk malam hari. Malam hari di sini. Nah, ini udah siapin pakan. Kalau kita sayang sama ayam ya kita kasih lampu biar ayamnya malam makan. Gitu. Kadang ayam itu ada yang sifatnya itu malam takut gelap. Ada yang macam-macam ya. Macam-macam. Beda-beda karakter ya. Jadi sebenarnya ini bisa ini 2 karena untuk ngirit tempat ya. Ngirit tempat saja. Oke. Nah, kalau malam kan ditutup gini kan. Ya. Nah, aman dari tikus ya. Tikus pun aman nggak bisa. Nah, karena dia panjang, dia sebenarnya gantung kan ini posisinya. Gantung. Kalau udah terbiasa dia nggak mau turun. Nggak mau turun. Turun. Nih, dia ini ekornya gantung ke bawah ya teman-teman. Gantung ke coba lihat Pak. Mbak. Ntar ya. Nah ini ke bawah. Ke bawah. Cuman di sininya buat ini aja nangkring aja nih. Wah, kreatif juga sebenarnya ini. Ini dari mana nih Pak awalnya? Emang khusus kayak gini atau? Emang dari beberapa teman. Oh kayak gitu ya, rekomendasinya ya. Nah kalau pagi kita ambil lagi. Nah, diambil juga nyantai dia. Iya, kalau udah terbiasa emang mudah. Nah, kita masukkan kandang lagi. Iya kayak gitu juga ya. Nah, iya. Cuman kalau ada jantan yang lain berantem dia ya. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini seputar peternakan ayam bias Onagadori ya. Iya. Di tempatnya Om An Prayoga di Blitar Farm. Nah, semoga aja informasinya bisa bermanfaat ya Om ya. Bisa bermanfaat teman-teman semuanya, bisa dijadikan referensi dan informasi seputar peternakan ayam ekor panjang. Nah, semoga aja bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat sore dan see ya.